Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Hari ini kita menemukan sebuah fakta bahwa ada ketidaksinkronan atau bisa juga disebut benturan gitu ya, antara optimisme politik yang dibawa oleh para pemimpin dengan kewaspadaan ilmu. Dokter top Amerika Anthony Fauci itu baru-baru dikabarkan memberikan saran kepada senator di Amerika Serikat, ya, sidang Senat mungkin ya, Amerika Serikat, bahwa dalam menghadapi wabah corona ini jangan buru-buru untuk membuka lockdown kalau tidak ingin wabah kembali terjadi. Di Indonesia pun demikian, ya. Ada sebuah keinginan untuk membuka atau melonggarkan PSBB yang ini juga sama direspon oleh mereka yang ahli dan mengerti bahwa jika itu dilakukan maka akan menjadikan upaya PSBB yang selama ini berjalan tidak akan menghasilkannya hasil yang maksimal. Terlebih memang di dalam konteks pelaksanaan PSBB justru ternyata pihak-pihak yang seharusnya memberi keteladanan justru melukai dengan cara memasukkan tenaga kerja asing ke dalam negeri. Ini sebuah hal yang tentu saja terus menjadi sebuah warna di dalam hari-hari saat wabah sangat merajalela, karena tadi ya, satu sisi orang berpikir tentang ekonomi, satu sisi berpikir tentang maslahat kesehatan. Tinggal ditimbang mana yang kemudian lebih prioritas untuk didahulukan. Kalau melihat apa yang kemudian terjadi di Inggris juga, itu ya, masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan sang Perdana Menteri Boris Johnson itu juga tidak begitu menarik, karena apa yang dia lakukan lebih seperti sebuah petuah, tapi pada saat yang sama dia sendiri dilihat oleh masyarakatnya tidak lebih dari sekedar melakukan yang disebut dengan personal ambition. Jadi hanya ada ambisi pribadi saja di dalam setiap apa yang disampaikan, termasuk di dalam cara-caranya mengatasi wabah corona itu. Nah, sisi lain kita menemukan sebuah fakta, ternyata perusahaan-perusahaan yang katanya besar, hebat gitu ya, ketika kondisi normal, ternyata itu sangat rapuh ketika berhadapan dengan situasi sulit, dan khususnya wabah corona sekarang. Itu memang PHK harus dilakukan karena ini, karena itu, dan seterusnya. Artinya sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih mendalam, berarti tingkat kekuatan ekonomi dari era saat ini, kalaupun itu terlihat besar, gagah gitu, begitu kena sebuah ujian itu ternyata dia akan langsung melorot. Ini persis seperti ya apa ya, kebo gitu, tapi begitu kena satu pukulan langsung gelimpang gitu, terjatuh, tidak ada kekuatannya, hanya nampaknya saja, hanya kelihatannya saja, seperti itu. Nah, beruntung di Indonesia itu rakyat tidak menjerit, artinya nggak melakukan demo, nggak melakukan hal-hal yang kemudian melanggar aturan gitu ya, walaupun justru pemerintah sendiri yang mengeluarkan napi-napi itu. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang sangat berbenturan dengan cara berpikir normal, termasuk kalau berbicara PSBB pelonggarannya itu juga berbenturan dengan konteks keilmuan. Nah, bagaimana dan apa yang bisa dilakukan dalam situasi negara dunia seperti itu? Apakah kemudian Indonesia juga masih akan membebek dari apa yang dilakukan negara-negara yang katanya maju itu? Nah, ini masalahnya. Tapi kalau kita lihat secara mendalam, ada sebuah model solusi, dan ini berulang kali saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia itu masih punya kekuatan selama komitmen ya, dengan kaidah-kaidah berpikir, dengan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi kembali harus menggandeng ulama yang mengerti tentang apa yang dibutuhkan rakyat, sekaligus solusi perihal bagaimana keluar dari wabah ini. Kemudian dokter, mereka yang sudah menjadi frontliner dalam wabah corona ini, harus betul-betul didengarkan pendapat-pendapatnya, karena secara langsung berinteraksi dan mengerti masalah. Yang ketiga adalah mengundang ahli ya, UMKM. Jadi bukan ahli keuangannya hutang berhutang, tapi UMKM, untuk bagaimana mendorong masyarakat ini ya, khususnya UMKM itu sendiri tetap eksis. Pada saat yang sama masyarakat kecil secara
langsung itu bisa melakukan pengamanan kebutuhan sumber daya pangan. Nah, kalau ini dilakukan, masih ada kemungkinan stabilitas itu ya walaupun tidak kuat-kuat banget, masih bisa dijaga, dan tentu saja goncangan akibat wabah ini tidak terjadi. Tetapi poin yang penting harus dipahami oleh para pemimpin di negeri ini adalah kembalilah pada kaidah berpikir yang benar, konsep keilmuan yang sesuai, pada saat yang sama berdirilah tegak di atas nilai-nilai konstitusi dengan semangat mengutamakan pembelaan terhadap rakyat. Jika ini bisa diambil, insya Allah Indonesia akan selamat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.